Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Aska Skepardini dan aku sedang bersama Namaku Nares. Jadi di sini Nares akan menjadi narasumber aku dan temanku nanti untuk ditanyai mungkin mengenai pengalaman-pengalaman horor, cerita-cerita horor dan membahas tentang makhluk halus. Dan pastinya nanti yang akan mewawancarai Nares bukan hanya aku doang, akan ada beberapa temanku. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Nah Nares, untuk kamu nih ya, kamu bisa ngelihat makhluk halus gitu gak sih? Dan kalaupun iya, kamu tuh bisa benar-benar ngelihat atau sekedar ngerasain gitu? Dan dari umur berapa kamu sadar akan kemampuan kamu itu? Oke, jadi kalau untuk ngelihat itu biasanya seperlunya aja. Kalau emang kira-kira penting banget harus ngelihat, itu emang diliatin. Cuma kalau ngerasain itu ya ngerasain. Terus kalau ditanya dari umur berapa, aku juga nggak tahu soalnya orang tua aku bilang itu dari kecil. Jadi dari kecil tuh kamu udah kayak sensitif mungkin ibaratnya dibanding anak-anak yang lain ya. Terus mungkin gangguannya seperti apa gitu? Kalau gangguan normal aja sih, kayak diseng-isengin biasa. Jadi kayak apa ya, dibuat merinding gitu. Ya biasa anak kecil aja. Iya. Tapi nangis gak apa? Nangis sih iya ya. Kayak risih gitu gak sih? Pas kecil dulu kan belum ngerti apa-apa atau malah seneng gitu ada teman. Kalau risih, karena dulu masih kecil jadi nggak tahu ya itu risih atau enggak. Tapi kalau sekarang risih banget sih. Jadi sampai sekarang tuh masih gitu ya. Iya. Oke, aku ini Naurel. Aku akan melanjutkan yang sebelumnya sudah temen aku Aska tanyakan kepada Nares. Kamu pernah gak sih digangguin oleh makhluk halus itu? Kalau digangguin gitu biasanya kayak gimana sih? Oke, kalau digangguin pasti sering ya. Cuma kalau masalah digangguinnya itu mereka tuh macam-macam. Jadi tergantung apa ya, mood mereka gitu loh. Jadi misalnya mereka ngerasa terganggu karena misal aku buang sampah sembarangan di situ. Nah itu di situ aku kayak ngerasa diikutin. Jadi kayak apa ya, sesuai mereka mau ngegangguinnya tuh gimana. Jadi kayak ada yang diikutin, entah itu di apa ya, benda-benda itu jatuh kayak gitu sih. Bisa jadi karena mereka marah ya? Iya. Nah menurut kamu alasan mereka ngelakuin itu gimana sih? Kalau alasan sebenarnya nggak bisa disimpulin secara langsung sama kita, soalnya kan kita juga harus introspeksi diri gitu yang jelas. Mungkin karena mereka terganggu sama kita sih yang jelas, atau enggak emang dianya aja usil. Kalau diusilin gitu biasanya risih gak? Pasti risih kan? Risih sih, kalau diusilin mah risih. Cara kamu kalau biar lagi risih nih nanganin mereka biar nggak ngeganggu itu gimana? Ya udah diem aja. Ntar juga ini sendiri gitu. Diam biasa jalan terbaik. Iya. Oke, segitu dulu ya dari aku. Halo guys, saya Randi Ardiawan dan saya di sini bersama narasumber kita yang paling cantik yaitu Nareswari Parahita. Dan di sini saya ingin menanyakan pertanyaan ke narasumber kita yaitu kamu pernah ketemu makhluk halus kan? Dan makhluk halus paling serem apa yang pernah kamu temui? Nggak harus pas ketemu kan, harus yang menurut yang paling serem aja gitu kan. Iya. Kalau menurut aku yang paling serem itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu genderuwo sama apa ya dibilangnya sih, nenek gombel apa sih nggak tahu. Nah itu sifatnya sih lebih ke sifat gitu. Nah kalau genderuwo ini itu kan katanya ya dia itu bisa nyetubuhin manusia. Jadi ya serem aja gitu. Terus kayak nenek gombel tuh juga serem karena dia bisa nyulik orang gitu. Nah itu aja sih. Terus kamu kalau misalnya ketemu sama mereka, itu kamu reaksinya bakalan gimana? Ya udah biasa aja, mau gimana lagi. Kayak takut gak? Mungkin udah Sama biasa aja.
reaksinya sama aja gitu kayak makhluk halus yang pernah kamu temuin selama ini. Ya, biasa. Oke, ya udah gitu aja, makasih ya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz. Saya akan lanjuti wawancara ke Nares. Pengalaman horor apa yang paling berkesan buat kamu dan gak akan pernah kamu lupakan? Kalau untuk pengalaman berkesan itu nggak ada. Cuma kalau misalnya yang nggak dilupain itu pas Perjusa tahun lalu itu kan ada orang yang kesurupan gitu ya. Jadi itu pertama kali juga aku ngeliat orang kesurupan. Jadi itu pengalaman yang paling berkesan menurut aku. Oke, makasih. Selamat siang Nares. Kenalkan, saya Yusuf. Aku mau bertanya nih sama kamu, pernah melihat hal-hal mitis? Kamu pernah nggak? Mungkin sering melihat sosok aneh di sekolah ini nggak? Kalau buat sosok aneh di sekolah ini sih nggak selalu ya. Maksudnya kayak umum aja. Menurutmu tempat sekolah yang paling serem atau banyak penghuninya itu di mana? Kalau menurut aku itu rata-rata di tempat-tempat yang gelap gitu, kayak gudang gitu-gitu. Terima kasih Nares. Oke semua, jadi kami sudah berkumpul dan setelah kami mengobrol bersama narasumber kami yaitu Nares, akhirnya kami mendapat beberapa simpulan yaitu bahwa dunia kami dan dunia mereka yang tidak kasat mata itu sama-sama berdampingan. Kita sama-sama hidup di satu dunia walau beda alam. Mereka juga tidak akan mengganggu kita jika kita tidak mengganggu mereka terlebih dahulu, dan keberadaan mereka itu eksistensinya memang nyata, tetapi kita juga tetap harus memberanikan diri agar kita tidak ibaratnya mungkin terganggu atau diganggu oleh mereka atau diisengin gitu. Mungkin ini saja wawancara yang telah kita lakukan bersama narasumber kita yaitu Nares. Kami berharap dari wawancara ini ada yang bisa didapat walaupun hanya secuil, intinya ada satu pengalaman atau motivasi gitu yang dapat kita ambil. Kami harap jadi tadi kita lagi nyampein kesimpulan tiba-tiba ucap. Oke guys, jadi mungkin ini video wawancara dari kami mengenai beberapa hal-hal mistis yang dialami oleh Nares dan sebagai apa ya disebutnya kira-kira? Jadi iya, pengalaman sebagai seseorang yang bisa melihat mereka yang eksistensinya terkadang masih diragukan di dunia ini. Dan juga untuk akhir dari video ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami yaitu Nareswari Parahita. Terima kasih sudah meluangi waktu kamu untuk wawancara kali ini. Kami dari kelompok wawancara ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kok jadi gue yang nutup, Jir?